Saya lanjutkan kepada pembicara kedua tentang acute kidney injury in children oleh Dr. Nini A. Sumiarso, MMPed, spesialis anak konsultan. Boleh saya ditampilkan sebentar mengenai kurikulum vitae atau sudah ada di PowerPoint? Oh ini ya. Nah. Dr. Nini Asmaningsih Sumiarso, MMPed, spesialis anak konsultan, sekarang bekerja di divisi nefrologi anak di bagian anak Rumah Sakit Dr. Sutomo, Universitas Airlangga. Beliau menyelesaikan dari pendidikan dokter umum sampai kepada konsultan di Airlangga dan juga di doktoral juga di Airlangga. Mengikuti training course mulai tahun 95 di Jepang, di Melbourne, kemudian mulai tahun 2012 sampai 2018 di Singapura. Untuk itu, waktu saya haturkan kepada Dr. Nini Asmaningsih. Dipersilakan, Dok. Terima kasih, Dr. Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Heru, kepada Ketua ID Dr. Daeng M. Fakih SH.MH, Ketua IDAI Dr. Piprin Basarah Yuniarso SPAK, dan Ketua UKK Nefrologi Dr. Rizky Fitrial Prasetyo yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi saya pagi ini dengan judul Acute Kidney Injury in Children atau dalam bahasa Indonesianya disebut gangguan ginjal akut pada anak. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengilustrasikan mengenai anatomi daripada ginjal. Jadi di sini kami ingatkan kembali bahwa ginjal ada dua. Maaf sebentar. Ya, jadi ini ginjal kanan, kiri ya, terus ini ada ureter dan ini adalah kandung kemih. Dan ini adalah potongan melintang daripada ginjal, di mana ginjal ini terdiri dari daerah yang paling luar ini yang sangat penting sekali, yang disebut korteks ginjal, di mana fungsi ginjal sangat ditentukan sekali oleh keadaan korteks ini. Kemudian medula, ini adalah piala ginjal, dan ini yang nanti akan menyalurkan urin yang diproduksi dan diteruskan ke dalam ureter. Saya akan memulai materi saya yaitu gangguan ginjal akut atau yang disebut acute kidney injury. Ini disingkat dengan G besar, G kecil, G besar, A besar. Jadi GGGA. Jadi gangguan ginjal akut itu merupakan gangguan fungsi ginjal yang terjadi secara mendadak. Sehingga ginjal tidak mampu menjalankan fungsinya, yaitu untuk meregulasi air, elektrolit, asam basa, dan mengeluarkan sampah-sampah metabolik, misalnya kreatinin, urium, dan asam urat. Gangguan ginjal akut ini merupakan kondisi yang sangat serius yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Oleh karena kalau kita tidak melakukan terapi dengan segera, maka dampak yang tidak kita inginkan akan terjadi dan risiko jangka panjang bisa terjadi penyakit ginjal kronik. Dan selanjutnya gangguan ginjal akut ini juga meningkatkan angka kesakitan dan kematian dan umumnya. Saya tekankan di sini umumnya adalah bersifat reversible, tetapi kita tidak jangan happy dengan kalau kita sudah bisa menangani gangguan ginjal akut ini berarti masalahnya sudah selesai. Ternyata gangguan ginjal akut ini pada penelaahan selanjutnya bisa progres menjadi penyakit ginjal kronik.
ini adalah definisi daripada KDIGO, ya. Jadi untuk mengetahui apakah seorang pasien ini menderita gangguan ginjal akut, maka kriteria yang kita pakai sekarang adalah kriteria KDIGO. Di mana kriteria KDIGO ini ditentukan berdasarkan kadar serum kreatinin, kemudian produksi urin. Ya. Di sini terjadi peningkatan 1,5 sampai 1,9 dari nilai dasar selama 7 hari, atau peningkatan daripada serum kreatinin 0,3 mili per desiliter dalam waktu 48 jam, itu dikatakan anak tersebut menderita gangguan ginjal akut stage 1. Sedangkan untuk stage 2 itu bila terjadi peningkatan serum kreatinin 2 sampai 2,9 dari nilai dasar, atau produksi urin kurang dari 0,5 per kilo per jam lebih dari 12 jam. Sedangkan stage 3 bila kadar serum kreatinin lebih dari 3 dari baseline, atau peningkatan serum kreatinin lebih dari 4 mg per desiliter, atau pasien memerlukan terapi pengganti ginjal, atau penurunan daripada laju filtrasi glomerulus kurang dari 35 ml per menit per 1,73 square meter. Kalau ditinjau dari produksi urinnya adalah kurang dari 0,3 ml per kilo per jam selama lebih atau sama dengan 24 jam, atau kalau pasien tersebut tidak kencing lebih dari 12 jam. Sedangkan pada neonatus di sini hampir sama. Cuman di sini untuk urin output di sini dikatakan bahwa urin output pada neonatus definisinya adalah antara 0,5 sampai 1 ml per kilo per jam lebih dari 24 jam. Ini bedanya dengan anak-anak. Dan juga pada yang stadium 2 ini urin output antara 0,3 sampai 0,5 lebih dari 24 jam. Ya. Sedangkan stage 3 bila produksi urin kurang dari atau sama dengan 0,3 ml per kilo per jam lebih dari 24 jam. Kriteria KDIGO ini adalah kriteria yang saat ini banyak dipakai, dan ini berlaku baik untuk dewasa maupun anak-anak. Sebelum kriteria KDIGO ini kita gunakan, sebelumnya kita mempergunakan kriteria AKI itu berdasarkan kriteria Rifle. Di mana kriteria Rifle ini adalah kriteria untuk orang dewasa. Di sini saya kira teman sejawat sekalian sudah paham. Ini terdiri dari 5 stage, yaitu ada stage risk, injury, failure, loss, dan end stage. Di sini penentuan daripada stage ini adalah berdasarkan penurunan daripada GFR. Kalau yang risk ini adalah penurunan 25% atau lebih, sedangkan injury 50%, sedangkan failure ini penurunan lebih dari 75%. Sedangkan loss ini bila state failure terjadi selama 4 minggu, dan pada state end state itu bila failure terjadi selama 3 bulan. Nah, bagaimana mengenai pediatric rifle? Jadi pada anak-anak kita mempergunakan rifle yang khusus pada pediatri, yang disebut pediatric rifle. Di sini hampir sama, cuman bedanya di sini urin output. Di sini pada anak-anak di sini kurang dari 0,5 ml per kilo per jam dalam kurun waktu 8 jam. Sedangkan pada dewasa di sini penurunan daripada produksi urin ini observasinya selama 6 jam. Demikian juga pada state injury, di sini penurunan produksi urin 0,5 ml per kilo per jam dalam waktu 16 jam, dan untuk state failure, bila penurunan produksi urin 0,3 ml per kilo per jam untuk waktu 24 jam, selama 24 jam, atau penderita tidak kencing selama 12 jam. Untuk loss dan end state sama. Slide ini menggambarkan progres daripada gangguan ginjal akut. Jadi ini yang circle kuning ini adalah ginjal yang normal, dan increase risk di sini bila seseorang mendapatkan misalnya
obat-obat aminoglikosida, atau dia mengalami infeksi, baik itu infeksi sistemik misalnya lupus maupun sepsis, ini merupakan meningkatkan risiko untuk terjadinya gangguan ginjal. Jadi kalau cedera ginjal ini berlanjut, maka akan terjadi kerusakan ginjal yang ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus atau GFR, di mana GFR ini ditentukan berdasarkan kadar kreatinin dan urin output. Bila cedera ini berlanjut, maka akan terjadi gagal ginjal atau yang disebut kidney failure yang memerlukan tindakan terapi pengganti ginjal. Dan bila keadaan ini tidak bisa diatasi, maka akan terjadi kematian. Namun demikian, pada gangguan ginjal akut, walaupun sudah terjadi kidney failure, ini masih bersifat reversible, ya, jadi bisa kembali menjadi normal. Namun dalam hal ini, dalam gangguan ginjal akut, itu hanya fokus kepada fungsi. Jadi berbeda dengan definisi pada penyakit ginjal kronik, di mana di sini penyakit ginjal kronik juga menggambarkan tidak hanya penurunan fungsi, tetapi kondisi daripada cedera ginjal yang bersifat menetap. Gambar ini menunjukkan penyakit ginjal kronik atau yang disebut CKD. Ini adalah ginjal yang normal, bentuknya bagus, permukaannya smooth. Nah, ini mulai terjadi penurunan daripada fungsi, terjadinya CKD yang disertai dengan gangguan struktur yang menetap selama 3 bulan, baik itu gangguan struktur anatomi maupun terjadi gangguan daripada hasil-hasil laboratorium, misalnya terjadinya proteinuri, hematuri yang menetap selama 3 bulan, ini maka sudah bisa disebut CKD. Ya. Dan CKD ini bersifat progres. Jadi dari ginjal normal terus lanjut menjadi CKD stadium 4, stadium 3, stadium 2, dan akhirnya pada end stage renal disease, di mana ginjal ini sudah betul-betul contracted, tidak bisa lagi kembali menjadi normal. Hal ini sangat berbeda dengan gangguan ginjal akut yang masih bisa kembali normal dalam hal fungsi. Ya, saya tekankan kembali, dalam hal ini adalah dalam hal fungsi daripada ginjalnya. Kalau pada penyakit ginjal kronik, fungsi itu tidak akan kembali menjadi normal kembali. Nah, kalau tadi saya menyinggung masalah gangguan ginjal akut, sekarang saya ingin menyampaikan sedikit mengenai apa yang disebut penyakit ginjal akut atau yang disebut acute kidney disease atau yang disebut AKD. Yang disebut penyakit ginjal akut itu adalah cedera ginjal yang menetap selama 7 hari sampai 90 hari. Jadi di sini terdapat abnormal daripada struktur ginjal dengan atau tanpa penurunan fungsi. Jadi kalau tadi gangguan ginjal akut itu adalah gangguan fungsi, kalau penyakit ginjal akut ini kita lebih fokus pada ginjalnya. Ya, jadi di sini terdapat keadaan abnormal daripada struktur ginjal yang dengan atau tanpa disertai penurunan fungsi ginjal. Oleh karena proses patofisiologi pada gangguan ginjal akut itu ternyata terus berlangsung. Walaupun gangguan ginjal akut kita sudah berhasil mengatasi sehingga fungsinya sudah kembali normal, tetapi proses patofisiologi daripada gangguan ginjal akut ini terus berlangsung. Oleh karena itu, kita harus waspada bahwa pasca gangguan ginjal akut bisa leading menjadi penyakit ginjal kronis. Oleh karena itu, mulai saat ini kita harus berhati-hati, walaupun fungsi ginjal sudah kembali normal, tetapi kita harus waspada, karena kemungkinan pasien tersebut masih bisa leading terjadi penyakit ginjal kronik. Nah, gambar ini menunjukkan adanya overlap diagnosis acute kidney disease, acute kidney injury, dan CKD. Dikatakan bahwa acute kidney injury itu merupakan bagian daripada acute kidney disease. Jadi ada acute kidney disease yang tanpa disertai penurunan fungsi ginjal.
Namun ada yang mengatakan bahwa acute kidney injury itu mengawali terjadinya acute kidney disease. Dan acute kidney injury ini bisa leading menjadi chronic kidney disease. Jadi berdasarkan gambar ini, maka kita harus berhati-hati mulai saat ini untuk menangani pasien dengan gangguan ginjal akut. Bagaimana mengenai epidemiologi daripada gangguan ginjal akut ini? Dikatakan di negara maju angka kejadian sekitar 30–50%, yaitu yang diperoleh dari penelitian dari pasien-pasien yang mengalami bedah jantung maupun yang mendapat terapi sel punca. Ada suatu penilaian yang sangat bagus sekali, yaitu yang disebut Assessment Worldwide Acute Kidney Injury Renal Angina and Epidemiology atau yang disebut AWARE di sini. Dia melibatkan sekitar 4.683 anak dengan gangguan ginjal akut dan diobservasi selama 3 bulan. Maka didapatkan bahwa angka kejadian gangguan ginjal akut itu ditemukan sekitar 26,9% dan gangguan ginjal akut yang berat didapatkan sekitar 11,6%. Dan pada penelitian ini, yang berat ini terutama ditemukan pada pasien yang dirawat di ruang intensif selama 7 hari. Dan beratnya gangguan ginjal akut ini ada hubungannya dengan meningkatnya kematian. Sedangkan untuk neonatus, di sini ada penelitian ya, Assessment Worldwide Acute Kidney Injury Epidemiology in Neonate, ya, yaitu penelitian ini melibatkan 2.000 bayi baru lahir di ruang intensif neonatus, yaitu bayi yang berusia 14 hari dan menerima terapi cairan intravena minimal 48 jam, didapatkan angka kejadian gangguan ginjal akut lebih tinggi di sini daripada anak yang lebih besar, yaitu sekitar 30%. Dan kebanyakan bayi-bayi ini yang mengalami gangguan ginjal akut adalah bayi prematur. Dan juga ditemukan bahwa pada penelitian ini angka kejadian gangguan ginjal akut berhubungan dengan meningkatnya rawat inap dan angka kematian. Nah, bagaimana dengan negara-negara berkembang? Di sini didapatkan bahwa angka kejadian gangguan ginjal akut sekitar 3,9 terhadap 1.000 kelahiran dan bayi aterem, dan kejadian dari gangguan ginjal akut ini dihubungkan dengan Apgar skor yang rendah dan ibu-ibu yang mengalami terapi antiinflamasi. Selanjutnya saya akan bahas mengenai etiologi. Untuk menangani pasien dengan gangguan ginjal akut, kita harus mengetahui apakah etiologinya itu merupakan jejas prerenal atau gangguan intrinsik renal atau adanya obstruksi. Jadi 3 hal ini yang kita harus pahami, jejas prerenal, gangguan intrinsik ginjal ataupun uropati obstruksi. Di mana jejas prerenal ini seperti kita yang sering kita hadapi sehari-hari adalah penurunan volume intravaskuler, ya, atau penurunan volume intravaskuler efektif atau terjadinya vasokonstriksi pada renal. Kalau gangguan intrinsik di sini bisa jejas terjadi pada tubulus, bisa karena hipoksia, bisa karena obat-obatan, ya, obat-obatan nefrotoksik, atau bisa karena asam urat nefropati, terjadinya tumor lisis, maupun terjadinya infeksi yang sering kita hadapi yaitu glomerulonefritis, dan gangguan vaskuler, hipoplasi, dan idiopati. Sedangkan uropati obstruksi ini disebabkan oleh karena adanya sumbatan daripada ginjal. Bagaimana mengenai patofisiologinya? Jadi saya akan menyinggung sedikit mengenai patofisiologinya. Saya akan bahas pada jejas prerenal. Di sini patofisiologi terjadinya gangguan ginjal akut oleh karena kontraksi pembuluh darah dan berkurangnya volume darah. Keadaan ini akan bisa berlanjut menjadi jejas intrinsik ginjal. Sebenarnya intrinsik ginjalnya sendiri normal, tetapi bila berkepanjangan,
bisa terjadi gangguan intrinsik daripada ginjal. Yang lebih lanjut bisa terjadi cedera tubulus proximalis dan thick ascending limb, dan yang akan menyebabkan terjadinya tubular necrosis akut. Ini bila jejak prerenal tidak ditangani dengan baik. Sedangkan jejak intrinsik, yaitu pada ginjalnya sendiri, ini bisa terjadi karena keadaan hipoksia, oleh karena obat-obatan, nefrotoksik, urat nefropati, interstitial akut, glomerulonefritis progresif cepat, maupun gangguan vaskuler. Ini adalah patofisiologi daripada gangguan ginjal akut, terutama pada yang intrinsik, di mana terjadi renal ischemi, terjadi efek daripada pembuluh darah akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini akan merangsang terjadinya endothelial injury, jadi adanya jejas pada pembuluh darah. Adanya jejas ini menyebabkan terjadi penurunan daripada nitric oxide yang berperan sebagai vasodilatasi. Ini terjadi peningkatan daripada endothelin yang bisa menyebabkan vasokonstriksi, dan penurunan daripada prostaglandin yang bisa menyebabkan vasodilatasi. Keadaan ini akan menyebabkan penurunan GFR yang menyebabkan terjadinya gangguan ginjal akut. Selain itu, selain terjadi renal ischemi, terjadinya gangguan ginjal akut bisa juga karena proses inflamasi dan juga karena peningkatan daripada aktivitas daripada kalsium yang bisa menyebabkan vasokonstriksi daripada pembuluh darah, dengan akibat akhir adalah terjadinya penurunan daripada glomerular filtration rate atau yang disebut laju filtrasi glomerulus. Dan bagaimana mengenai jejas postrenal atau obstruktif nefropati atau disebut disingkat dengan UN. Ini ada beberapa penyebab jejas obstruksi renal. Sebagai contoh adalah obstruksi katup uretra posterior. Jadi di sini terjadi sumbatan di bagian uretra sehingga kencing tidak bisa turun ke bawah, terjadi blok, kencing naik ke atas, menyebabkan hidronefrosis sehingga menyebabkan terjadinya berbagai macam proses yang akibatnya bisa menurunkan laju filtrasi glomerulus. Yang kedua adalah Brown-Belly syndrome. Ini adalah gambar di mana bayi tersebut tidak mempunyai otot muscle, di sini termasuk gangguan di otot-otot pada kandung kemih, sehingga kandung kemih tidak mempunyai kemampuan untuk mengekskresi daripada urin, terjadi blok sehingga akibat akhirnya bisa menyebabkan penurunan daripada fungsi ginjal. Demikian juga pada neurogenic bladder di sini. Pada neurogenic bladder di sini juga terjadi gangguan pada inervasi daripada kandung kemih sehingga urin yang harusnya keluar, ini kandung kemih tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan contraction oleh karena gangguan daripada inervasi. Dan yang terakhir sedikit saya singgung di sini adalah sindrom tumor lisis. Ini sering kami temukan dari teman-teman sejawat hematologi onkologi yang untuk pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi, maka terjadi lisis daripada tumor yang menyebabkan terjadinya peningkatan asam urat yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya obstruksi daripada saluran kemih. 5 menit lagi ya, Dokter Nini, ya, mohon maaf sedikit. Ya, ini adalah patofisiologi daripada obstruksi uropati di sini. Oleh karena terjadinya obstruksi, maka terjadi peningkatan pressure daripada kapsula Bowman yang akhirnya bisa menghambat filtrasi daripada glomerulus, dan keadaan ini akan meningkatkan kontraksi daripada pembuluh darah karena peningkatan tromboksan, dan sebagai hasil akhir akan terjadi penurunan daripada glomerular filtration rate. Untuk menegakkan diagnosis daripada gangguan ginjal akut ini kita memerlukan biomarker. Tetapi sampai sekarang kita belum mendapatkan biomarker mana yang terbaik. Yang sering kita pakai adalah serum kreatinin. Namun demikian, serum kreatinin ini mempunyai kelemahan oleh karena fungsi ginjal IGFR, jadi kalau kita menghitung GFR akan menurun bila cedera ginjal sudah melebihi 50%.
Dan kelemahan yang kedua adalah kreatinin ini diekskresi di tubulus dan juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, masa otot, dan metode pemeriksaan. Ini adalah beberapa biomarker untuk diagnosis yang saat ini sering dipakai adalah kadar sistatin C, interleukin 18, KIM1, NGAL, dan di antara ini adalah NGAL yang merupakan biomarker yang paling menjanjikan, yang paling baik. Sedangkan biomarker terbaru yang kita temukan saat ini adalah liver type fatty acid binding protein, tissue inhibitor metalloproteinases 2, dan insulin like growth factor banding protein 2. Ini saya kira kita lompati aja. Ini sekarang kita lanjut ke bagaimana kita menegakkan diagnosis daripada gangguan ginjal akut. Itu kita kembali ke anamnesis, riwayat penyakit, pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan penunjang. Pendekatan diagnosis seperti tadi saya sudah menjelaskan, kita saat ini memakai kriteria KDIGO dan juga kita monitor produksi urin. Yang kedua adalah mencari penyebabnya, apakah prerenal, renal, maupun post renal, dan diperlukan beberapa pemeriksaan laboratorium di sini, tanda-tanda autoimun dan pencitraan kalau diperlukan, dan biopsi ginjal kalau belum ditemukan penyebabnya. Jadi kalau indikasi belum tahu kausa, kita biasanya melakukan biopsi. Dan kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah faktor risiko terjadinya gangguan ginjal akut, yaitu bila pasien dengan penyakit ginjal kronik, walaupun PGK ini bisa terjadi proses akut. Adanya penyakit jantung, gagal hati, obat-obatan, dan juga kita harus mencari penyebabnya. Apakah karena dehidrasi, obat-obatan, sepsis, gangguan dari kandung kemih, dan sebagainya. Bagaimana mengenai tata laksananya? Tata laksana di sini yaitu dengan pencegahan dan observasi faktor risiko ya. Pencegahan ini sangat penting sekali. Terapi suportif, terapi farmakologi, dan terapi pengganti ginjal. Untuk pencegahan di sini sangat penting kita harus menghindari keadaan-keadaan yang menyebabkan rentan terjadinya gangguan ginjal akut, yaitu pada bayi prematur, PGK, hipovolema, sepsis, pasca operasi besar, dan anak dengan sakit kritis. Dan untuk mendeteksi risiko terjadinya gangguan ginjal akut, kita bisa mempergunakan renal angina index. Ini ditemukan pada renal angina index ini bahwa pasien-pasien yang ada di ICU yang mendapatkan transplantasi sel punca atau pemakaian ventilator dan obat nefrotoksik, ini mempunyai risiko terjadinya gangguan ginjal akut sangat besar. Sedangkan terapi di sini adalah terapi suportif, mempertahankan hemodinamik, tekanan darah, menghindari obat nefrotoksik, dan memberikan nutrisi adekuat. Sedangkan terapi farmakologi sampai saat ini belum ada yang memuaskan. Dan sebagai terapi pengganti ginjal untuk gangguan ginjal akut state failure, itu bila terdapat indikasi overload, hiperkalemi berat, metabolik asidosis maupun uremi berat. Sebagai kesimpulan daripada presentasi saya, gangguan ginjal akut merupakan keadaan serius yang perlu penanganan segera dan tepat. Gangguan ginjal akut dapat progres menjadi penyakit ginjal kronik, dan penegakan diagnosis menggunakan P-Rival atau KDIGO merupakan upaya untuk mendeteksi cedera ginjal secara dini sampai cedera ginjal berat. Proses patofisiologi gangguan ginjal akut dapat terus terjadi walaupun gangguan ginjal akut sudah teratasi, sehingga cedera ginjal terus terjadi dan dapat berakhir menjadi penyakit ginjal kronik. Tata laksana gangguan ginjal akut tergantung penyebabnya, prerenal, renal, maupun post-renal. Demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Heru. Semoga-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.